Selamat pagi Bu Isi dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai analisis fisiologi. Anggota kelompok 1 dapat dilihat pada layar. Analisis fisiologi yang pertama yaitu sistem Biolog Microbial ID yang merupakan teknologi phenotypic and advanced digunakan untuk mengidentifikasi 2.900 spesies gram positif, gram negatif, ragi, bakteri aerob dan anaerob serta fungi secara cepat, akurat, dan mudah. Biolog menyediakan informasi mengenai karakteristik dari sel mikroba dan mengidentifikasi pada level spesies. Biolog menggunakan teknologi utilisasi sumber karbon untuk mengidentifikasi lingkungan dan mikroba dengan memproduksi metabolic fingerprint yang dihasilkan dari uji reaksi oleh mikroba pada 96 well microplate. Selain itu juga bisa digunakan untuk menentukan ciri fisiologi seperti pH, garam, toleransi terhadap asam laktat, dan lain-lain. Prinsip kerjanya yaitu diisolasi mikroba yang akan diuji dan digunakan pewarna redox tetrazolium yang akan berubah warna karena hasil dari respirasi seluler atau aktivitas mikroba dan digunakan juga medium basal. Pada well terdapat 96 jenis uji yang pengelompokan ujinya bergantung pada jenis microplate yang digunakan. Kultur mikroba diinokulasi ke setiap well dan mikroba akan mengoksidasi sumber karbon pada well tersebut. Setelah diinkubasi selama 4-24 jam pada automated plate reader, akan terbentuk motif atau pattern yang menghasilkan metabolic fingerprint, yang kemudian motif ini dibandingkan dengan database referensi untuk mengidentifikasi strain mikroba. Untuk menganalisis hasil ini bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat OmniLog dan MicroStation. OmniLog adalah automated plate reader, sedangkan MicroStation adalah semi-automated plate reader. Motif metabolik yang unik dari microplate direkam dan dibandingkan dengan ratusan biolog database. Alat ini melakukan pembacaan dengan panjang gelombang tertentu untuk mengkuantifikasi warna yang dihasilkan pada well microplates. OmniLog juga bisa digunakan untuk mengukur opacity dan bisa menganalisis 50 microplates dalam sekali jalan. Kedua alat ini bisa mendeteksi dan mengidentifikasi mikroba kurang dari 2 jam. Analisis mikrobioma didasarkan pada phenotypic profiling yang dapat memprediksi perilaku fenotipik berdasarkan perubahan tingkat metabolisme relatif dari berbagai substrat dan mendeteksi perubahan sensitivitas relatif terhadap antibakteri dan senyawa toksik lainnya. Pada metode ini digunakan perangkat lunak OmniLog yang berisi rangkaian algoritma yang bekerja sama dengan sistem OmniLog dan panel microarray untuk dapat melakukan inkubasi pada suhu tetap yang sebelumnya sudah kita atur. Ini dapat menampilkan, mengolah dan menganalisis data, serta mengeksplornya dalam berbagai bentuk mentah atau yang telah diproses seperti hasil identifikasi spesies suatu organisme. Berikut adalah contoh hasil identifikasinya. Dapat dilihat di sini merupakan list of closest mates, di mana ini adalah hasil identifikasi spesies yang diperoleh dari hasil penyocokan data dengan database yang ada pada OmniLog. Terdapat beberapa jenis plate yang digunakan. Yang pertama adalah Phenotype Microarrays atau PM Microplate Panel untuk identifikasi bakteri aerobik. Dengan ini hanya diperlukan 10 panel yang dirancang untuk mengidentifikasi jalur metabolisme berdasarkan efek ionik, osmotik, dan pH, serta 10 panel untuk menilai kepekaan terhadap berbagai antimikroba dengan mekanisme aksi yang berbeda. PM menggunakan teknologi redox yang mengidentifikasi aktivitas metabolik berupa produksi NADH. Jika produksi NADH tinggi, maka NADH akan mereduksi pewarna tetrazolium dan membentuk warna ungu pekat. Jika produksinya rendah, maka hasilnya kurang akan berwarna, dan jika tidak diproduksi, tidak akan terjadi perubahan warna atau tetap bening. Dapat dilihat pada peta panel ini teridentifikasi warna ungu dan juga warna bening. Namun perbedaan warna ungunya memang tidak nampak pada peta ini, tapi dapat dilihat dari data kuantitatif pada masing-masing well. OmniLog dapat secara simultan menginkubasi dan merekam rate perubahan warna setiap 15 menit sehingga akan terbentuk grafik rate dari setiap well seperti pada gambar berikut. Ini merupakan contoh gambar analisis PM dari Streptomyces folicolor. Grafik ini merepresentasikan produksi energi per waktu dan mikroba yang memiliki spesies yang berbeda menghasilkan grafik rate yang berbeda sesuai dengan respon pertumbuhannya. Jadi nantinya data ini dan data kuantitatif yang dihasilkan dari setiap well yang akan dicocokkan ke database dan diperoleh hasil identifikasi spesies dari suatu organisme. Yang kedua adalah PM Microplate Panel untuk identifikasi bakteri anaerobik. Prinsipnya sama dengan PM untuk aerobik. Perbedaannya adalah pengujian ini berbasis pertumbuhan dan menggunakan kekeruhan daripada pembentukan pewarna karena reaksi redoks tidak berlaku. OmniLog digunakan untuk mengidentifikasi perubahan opacity sampel pada OD750. Setiap panel memiliki template untuk well-nya masing-masing seperti gambar berikut. Pada slide ini hanya ditambahkan template untuk panel sebagai gambaran. Panel untuk bakteri aerobik dan anaerobik memiliki template well yang sama. Yang ketiga adalah gen triplet dengan template berikut. Plate ini menganalisis mikroorganisme dalam 94 uji fenotypic, yaitu 71 uji pemanfaatan sumber karbon dan 23 uji sensitivitas kimia untuk mengidentifikasi berbagai bakteri gram negatif dan gram positif. Cara kerja sama dengan PM Microplate Panel yang digunakan untuk identifikasi bakteri aerobik. Untuk ragi, panel plate yang digunakan adalah HT Microplate yang akan mengidentifikasi berdasarkan kemampuan oksidasi dan asimilasi ragi dengan template seperti ini. Prinsip metodenya sama dengan yang dilakukan pada bakteri.
Untuk jamur digunakan FF microflat dengan prinsip menggunakan kimia redox yang mirip dengan identifikasi mikroba yang telah disebutkan di atas. Dianalisis menggunakan omnilog, perkembangan warna dan kekurangan menyediakan identifikasi akurat untuk tingkat spesies. Respon pertumbuhan jamur berfilamen dapat dicatat sebagai perubahan dalam kerapatan optik pada OD 750. Pengukuran pertumbuhan juga dapat dilakukan pada OD 590 yang menghasilkan hasil sebanding dengan OD 750. Berikut adalah panel sumber karbon di FF microflat yang mampu membedakan antar fenotip jamur berdasarkan sumber karbon spesifik yang dihasilkan. Database FF berisi lebih dari 400 taksa jamur dari lebih 120 genera. Fitur tambahan dari FF database adalah library foto makroskopis dan mikroskopis dari jamur. Contoh database yang dihasilkan adalah pada gambar berikut. Biolog juga dapat digunakan untuk analisis dengan metode lain, seperti phenotype microarrays, yaitu metode untuk menganalisis fenotip mikroba dengan menggunakan reaksi kolorimetrik dari respirasi mikroba, berfungsi untuk mempelajari fungsi gen, meningkatkan anotasi genom, dan physiological profiling untuk komunitas bakteri. Kemudian, deteksi mikroba menggunakan medium kromogenik. Karena sistem omnilog tidak ada dirancang untuk identifikasi strain bakteri, sehingga untuk melengkapi identifikasi digunakan rainbow agar, yaitu media selektif dan kromogenik sederhana. Selanjutnya, analisis komunitas menggunakan ecoplates. Jadi menganalisis bentuk komunitas mikroba pada lingkungan dengan mengamati perubahan struktur komunitas selama pengamatan dalam rentang waktu tertentu. Biolog juga dapat digunakan untuk melakukan phenotype microarrays terhadap mamalia dan menganalisis fungsi mitokondria menggunakan mitoplates. Analytical Profile Index merupakan kit yang digunakan untuk identifikasi mikroba hingga tingkat spesies dengan metode multiple diagnostic test. Kit ini diproduksi oleh bioMérieux dan dapat digunakan untuk identifikasi bakteri gram positif, gram negatif, dan juga ragi. Secara umum, strip api terdiri dari rangkaian microtubes untuk bioclinical test yang mengandung substrat yang terdehidrasi. Uji-uji ini diinokulasikan dengan suspensi bakteri lalu diinkubasi. Setelah diinkubasi, hasil dari uji bibit kimia tersebut dapat diperoleh dengan mengamati adanya produksi gas atau perubahan pada warna medium yang dapat disebabkan karena secara spontan ataupun karena penambahan indikator. Reaksi yang terbaca pada semua mikrotub pada strip dituliskan hasilnya pada suatu trading table yang akan menghasilkan suatu numerical profile. Identifikasi dilakukan dengan menyesuaikan numerical profile yang diperoleh pada Analytical Profile Index menggunakan software. Api memiliki berbagai jenis strip, di mana setiap stripnya spesifik terhadap suatu kelompok bakteri tertentu. Misalnya, api 20E untuk kelompok bakteri Enterobacteriaceae dan juga api staph untuk kelompok bakteri Staphylococcus dan Micrococcus klinis. Selain itu, juga masih terdapat jenis-jenis api lainnya yang dapat disesuaikan menurut keperluan aplikasinya. Metode API 20E digunakan untuk identifikasi bakteri gram negatif kelompok Enterobacteria. Metode ini meliputi 20 kompartemen uji berisi substrat yang terhidrasi dan komposisi senyawa yang ditentukan secara kimiawi. Beberapa kompartemen akan mengalami perubahan warna akibat perubahan pH, dan beberapa lainnya ditambahkan reagen uji untuk menghasilkan suatu produk. Profil akan ditentukan melalui urutan hasil uji positif dan negatif, lalu dibandingkan dengan buku kode yang memiliki korelasi antara angka dan spesies bakteri. Langkah pertama, menyiapkan suspensi bakteri yang berfungsi untuk menghidrasi setiap kompartemen uji. Inokulasi kultur murni bakteri muda ke dalam larutan NaCl 0,85%. Pastikan suspensi homogen. Kedua, inokulasi ke api strip. Suspensi bakteri diinokulasikan ke setiap well menggunakan pipet steril dengan posisi strip agak miring. Pipet disentuhkan ke dinding well sehingga kapilaritas menarik suspensi bakteri ke dalam well. Kepala pipet diperas secara perlahan untuk menghindari terbentuknya gelembung gas. Kemudian well diisi suspensi hingga bagian leher. Diisi hingga puncak well untuk uji CIT, VP, dan gel. Diisi hingga bagian leher dan sisa ruang diisi dengan minyak mineral untuk uji LDC, ODC, ADH, H2S, dan URE. Langkah selanjutnya adalah inkubasi. Pertama, ditambahkan air pada tray, kemudian dimasukkan strip labeling, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam. Selanjutnya, interpretasi hasil uji.
Untuk beberapa kompartemen memang dapat langsung diidentifikasi perubahan warna, tetapi ada beberapa uji yang perlu penambahan reagen seperti TDA atau tryptophan deaminase yang perlu ditambahkan 1 tetes perchloride, IND atau indol test yang perlu ditambahkan 1 tetes reagen Kovac, kemudian PIVE atau Fogger-Proskauer yang perlu ditambahkan 1 tetes KOH 40% dan 1 tetes alpha-naptol, kemudian ditunggu selama 10 menit. Berikut adalah tabel referensi untuk menentukan apakah hasil uji yang dilakukan positif atau negatif. Hasil pembacaan uji API kemudian dicatat dalam tabel seperti contoh gambar di pojok kiri bawah. Uji-uji yang dilakukan dikelompokkan menjadi triplet dengan penambahan uji oksidase. Untuk hasil uji yang positif diberi skor 1, 2, dan 4 dalam satu kelompok triplet, sedangkan uji negatif diberi skor 0. Nilai setiap triplet ini kemudian dijumlahkan dan didapatkan 7 digit angka yang akan dibandingkan dengan buku kode. Selanjutnya dilakukan identifikasi organisme menggunakan API katalog atau API web dengan pedoman hasil 7 digit angka yang didapat. Untuk penggunaan API katalog, 7 digit angka yang dihasilkan akan dicari dan didapatkan jenis organisme yang sesuai. 7 digit angka bisa merujuk pada satu organisme saja atau very good identification, atau bisa beberapa organisme atau low identification. Sedangkan untuk penggunaan API web dimulai dengan memilih jenis tes API yang digunakan, kemudian data hasil triplet dan 7 digit number di input, dan dilakukan pencarian terhadap spesies organisme. Salah satu contoh hasil penentuan spesies menggunakan API katalog yaitu 7 digit number 5144572 merujuk pada spesies Escherichia coli dengan very good identification. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.